dalam kegiatan yang insya Allah sangat mulia dan penuh berkah ini, yaitu kajian rutin bersama Gus Ahmad, Ketua LBM NU Kabupaten Salatiga. Salawat serta salam semoga dapat terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan dalam pergerakan kegiatan. Sedikit dari kami bahwa kami sangat bersyukur, bahkan kami sangat bahagia akhirnya mengaji ini bisa dimulai kembali. Dulu kita sempat melaksanakan kajian ini yang sama, yaitu bersama sebagai pemateri, tapi sempat berhenti ya karena ada beberapa hal, dan hari ini kita mulai kembali. Jujur kita sangat bahagia dan semoga ini bisa istiqomah, dan usahakan juga semoga tidak bosan, semoga juga bisa menemani. Kalau kemarin usahakan yang nelpon ini contoh konsepnya pesantren berjalan. Jadi kalau pesantren berjalan tidak boleh putus di tengah jalan, harus tetap sampai selesai kitabnya nanti. Kami berharap juga para hadirin juga tidak selesai di sini. Kalaupun kita tidak tiap hari mengaji, paling tidak di tiap 2 minggu ngaji, tiap minggu ngaji, karena memang insya Allah program ngaji ini luar biasa. Cukup itu pengantar dari kami, semoga jalannya berjalan lancar. Insya Allah nanti bersama juga karena ada acara alumni Dirboyo. Mohon doa berkah dari Ketua Tanfir dia yang BDMU Jakarta Pengajian. Pun kalau juga ada arahan, mohon petunjuk dan arahan gitu. Langsung Fatihah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami memulai ngaji Kitabul Taufik, berawal dari keinginan teman-teman Ansor untuk membudayakan ngaji dan mengkaji kitab, karena memang kekuatan NU, kekuatan ada di pesantren, kekuatan NU itu di pesantren, kekuatan pesantren dari karakter ngaji alam pesantren yang tidak dimiliki oleh ormas yang lain dan merupakan ciri khas dari Nusantara itu sendiri. Ngaji-ngaji alam pesantren yang maknai dinding itu khas Nusantara. Kalau di Madura dinding Zaid Rohimun Bani Karjit itu khas Madura. Kalau Jawa
Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Maka budaya-budaya ini oleh Ansor ingin dilestarikan sekalipun seminggu sekali atau seminggu 2 kali, biar kita betul-betul punya sanad ngaji dan suka mengkaji Kutubus Salam. Ya sebelumnya minta maaf jika nanti model saya mengajinya ya ala pesantren, maknai pesantren itu. Bagaimana pesantren maknai itu demikian. Maknai itu situ, lalu saya jelaskan, lalu saya paparkan. Karena misinya memang membudayakan ngaji, mengkaji anak pesantren atau bahasanya Gus Tomi itu ngaji pesantren berjalan. Harapan kami secara umum di Sampang itu agar budaya mengaji itu kembali lagi, karena sepengetahuan kami ketika terjun di Sampang, saya juga barusan terjun di Sampang, minat untuk mengaji dan mengkaji Kutubus Salam itu sudah mulai berkurang atau bahkan terkikis. Semua lebih cenderung ke politik dan lain sebagainya. Untuk pemuda-pemuda yang sibuk ngaji itu tidak ada untuk saat ini, dan lebih tertarik dengan urusan-urusan yang di lain hal yang bisa menguatkan ke-NU-an itu sendiri, yaitu mengaji. Karena dalam urusan Kutubus Salam kitab kuning, NU bukan hanya sekedar nasional dikenalnya, namun juga internasional. Kehebatan NU dalam urusan mengkaji kitab. Bahkan tidak sedikit ulama-ulama NU yang karangan kitabnya itu diakui oleh ulama internasional. Oleh karenanya saya ingin, entah keinginan kami pribadi dimulai dari pengarengan sehingga bisa memberikan aura positif pada daerah-daerah yang lain. Syukur-syukur 5 atau berapa tahun ke depan Sampang kembali suka mengaji dan suka mengkaji. Oke, mari kita baca Fatihah dulu pada musonif, pada guru-guru kita, muassis, nahdlatul ulama, pada guru-guru kita juga kita doakan Fatihah. Orang tua kita, saudara kita, leluhur kita semuanya, dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita beri Fatihah. Semoga-moga apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini diterima oleh Allah dan dicatat sebuah pahala, dan pahalanya juga mengalir kepada orang-orang yang bisa kirim Fatihah, khususnya pada orang tua kita. Di dunia walamana wa sallallahu soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari muqaddimah halaman 2 kalau yang punya kitab. Kalau ngaji edingan telepon-teleponan kira tinggal ngaji saos mundur oleh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du, langsung akhirnya maknai cak bulan ini sesuai dengan pesantren-pesantren biasa. Ini ke kitab bulan nampak sedikit untuk ilit boyo tahun sangat-sangat ya kitab bulan. Jadi makna jebul, cuma akan saya bahasa padukakan. Sangat, jadi karena belum masuk dari tahun sangat-sangat, jika kelas 4 saya belajar, jadi makna macam agak di mode kemana saya kesantai. Tapi memang ini ada sanatnya sampai ngaji makin sudah sanatnya kita sudah di berboyo di berkanan sampai terus sampai deh.
Wali Songo sampai ke Kanjeng Nabi, sampai ke Mbah Pengiran. Itu sana Gusti cek hotel kita ngaji sekarang dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fahada, maka dinding panika ketak. Saya minta kesepakatan. Apa saya mana itu situ? Apa saya cukup saya jelaskan baca Arab betul? Kasih nama. Kalau maknai hanya untuk sini makna dan pengertian. Nah, sejauh kalau Nabi makna kan cuma translate bahasa, jadi kita dapat paham. Boleh pribadi tahu nih mana bisa lain. Ada tinggi kan makna dan pengertian. Berarti diterjemahkan lalu dijelaskan gitu kan, ya. tanpa harus dimaknai satu persatu sama halnya di pesantren begitu. Diteruskan. Jadi saya baca Arabnya saos, kemudian saya terjemahkan, lalu saya paparkan. Jadi amma ba'du fahada juz'ul latifun yassarahullahu ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amal bihi lil khas wal 'am. Kitab yang kita pelajari sekarang merupakan sebuah kitab latifun yang sangat tipis. Jabuna musannif. Yassarahullahu, semoga Allah mempermudah untuk mempelajarinya. Kitab ini isinya adalah fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi lil khas wal 'am. Di mana kitab ini tujuan dikarang tidak lain agar menjelaskan tentang hal-hal yang wajib untuk dipelajari oleh orang mukallaf dan wajib untuk disampaikan pada masyarakat awam, dan juga tentang hal-hal yang wajib diamalkan, baik itu untuk orang khos atau orang awam. Jadi kitab ini dikarang dalam rangka untuk menjelaskan ini loh yang wajib untuk diamalkan. Minimal dengan belajar ini hal-hal yang wajib untuk kita ketahui bisa tahu dan bisa kita amalkan. Wal wajib ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawakkada tarikahu bil iqab, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang dinamakan wajib itu adalah ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab, sesuatu yang Allah berjanji untuk memberikan pahala bagi mereka yang melakukannya. Wa tawakkada tarikahu bil iqab, dan Allah akan mengancam bagi mereka yang tidak melaksanakannya dengan sebuah siksaan. Itu merupakan pengertian dari wajib. Sehingga kitab ini merupakan kitab pokok kewajiban bagi orang mukallaf untuk mengetahuinya. Lalu dengan belajar kitab ini kita paham, oh ternyata banyak hal yang tidak diketahui oleh kita, sementara hal tersebut merupakan kewajiban bagi kita untuk diketahui. Akhirnya kita baru sadar bahwa ternyata itu penting untuk tahu sesuatu, apalagi hal-hal yang diwajibkan oleh agama untuk tahu. Wasamaitu sulaman taufik ila mahabbatillah ala tahqiq, kemudian kitab ini oleh musannif saya namakan dengan sulam taufik. Makna sulam taufik adalah tangga sebuah pertolongan menuju cinta Tuhan. Tangga pertolongan atau tangga pertolongan dari Allah menuju dicintai oleh Allah. Jadi ini merupakan tangga untuk menuju mahabbatullah, dicintai Allah atau mencintai Allah. As'alullahal karim ayyaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi. Kemudian musannif berdoa, semoga Allah menjadikan kitab ini kitab yang betul-betul minhu, betul-betul murni mencari ridhonya Allah, bukan ingin
terkenal dan lain sebagainya, tapi minhu betul-betul mencari ridho dari Gusti Allah, walahu dan murni ikhlas karena Allah, tidak karena dorongan apa dan lain sebagainya, wafihi dan semoga kitab ini menjadi penyebab kita cinta pada Allah, wa ilaihi dan menjadi wasilah untuk usul pada Allah, untuk bisa mengenal Allah, wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi dan semoga kitab ini menjadi lantaran untuk kita mendapatkan posisi di hadapan Allah. Karena menurut sebagian pendapat itu, kalau engkau ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, maka carilah posisi Allah menurutmu. Kalau kamu ingin tahu posisimu di hadapan Allah, maka lihatlah posisi Allah di hatimu. Yakin ada pengiran, maka itulah posisimu di hadapan Allah. Jadi kalau kita di hatinya selalu pengiran, berarti kita posisinya semua di pengiran. Itu menurut ulama sufi. Jika ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, kita kan di posisi secara kita itu posisi semak tidak ke pengiran. Makanya celiti di pengiran yakin semak beda atau enggak? Jangan-jangan ada sekali pengiran itu lumayan. Yang dibahas pokoknya lain pengiran. Akhirnya dia tidak mungkin punya posisi. Maka dengan kitab ini musonif berharap semoga dengan kitab ini kita punya posisi di sisi Allah. Kemudian didoakan juga wa ayyuwaffiqa man wafaqa alaihi wa ayyuwaffiqa man waqafa alaihi lil amal bi muqtadar. Dan musonif berdoa semoga orang-orang yang mempelajari ini diberi pertolongan untuk bisa mengamalkan isi kandungan kitab ini. Wa ayyuwaffiqa man waffaqa. Semoga Allah memberikan pertolongan pada orang yang dengan tulus mempelajari kitab ini, diberi pertolongan bisa mengamalkan isi kandungannya. Summa taroki. Kemudian setelah bisa mengamalkan, harapan musonif dalam doanya, semoga orang yang mempelajari tersebut naik derajat. Artinya levelnya lebih naik derajatnya sehingga cinta bitawaddud binawafil, cinta melakukan hal-hal yang disunahkan, senang melakukan kesunahan-kesunahan. Akhirat liyahuza fihi, liyahuza hubbahu wa wallahu. Akhirnya kita betul-betul menggapai cinta Allah, kasih sayang Allah dan ridho Allah. Di antara cirina karangan adalah karangan kitab itu pasti musonif menampilkan doa untuk mereka yang mengkaji dan mengaji. Itu karangan ciri khasnya kitab salaf. Beda dengan karangan-karangan buku-buku itu. Ada dua. Nah kalau musonif itu ada dua. Maka selama kitab ini dipelajari, selama itu pula kita dapat dua musonif. Jebon musonif manter orang seajar kitab ini, beri hidayah pertolongan oleh Allah, akhirnya gelem ngamalaki, ben seneng dan ngelakoni kesunatan, sehingga oleh posisi derajat dan dicintai oleh Allah. Itu dua musonif. Akhirnya selama kitab ini kita pelajari, selama itu pula kita oleh dua musonif. Dan jangan lupa musonif singaran ini bunyiring dan badan orang wali. Maka dua orang wali sangat mustajab. Kasih menikah, cak medurun ini kan karena bujuk kan menikah. Cak saking kayak medurun kan bujuk singaran. Karena orang Arab lo kenal istilah bujuk, saya kenal istilah orang wali. Lari beli dua aki bulat bersampian seketepatan pada malam ini ngaji. Dua khusus setua dari beli pasti mati. Cuma mati dua itu pada telok model. Situ bisa lakar betul-betul sesuai di dua. Berarti kita ketika ngaji ini langsung diberi pertolongan, senang dak pengiran, ngamal lagi, ben senang dak kesunatan. Itu model yang pertama mustajab.
Model yang kedua, dua itu mustajab simpen akhirat, artinya kebaik ganjaran kita. Oke, dalam dunia lo mustajab, tapi akhirat mustajab, artinya dua kita itu kebaik simpenan besok akhirat, yakni dua negara bagian akhirat. Sekalipun abah lo pakai beres pada dunia, lo pakai nyambung ibadah, makmula negara dua kita dapat simpenan budak akhirat. Itu model mustajab kedua. Itu model yang kedua. Model yang ketiga, dua itu yang ke mustajab, pengeran diberi yang terbaik daripada permintaannya. Ketika permintaannya di sini adalah bisa ngelakoni apa sebenarnya kita pun bisa ngelakoni kesunatan, maka yang lebih baik dari ini, ya berarti kita menjadi wali, dan demikian. Lebih baik dari ngamal lagi kesunatan di kewajiban, apa yang lebih baik itu? Berarti hal makro hina akhir. Artinya kan mulakan mandi uku telok kita, mulok kita jadirik bagus, atau tetap akar-akaran seperti saat ini, tapi andi amal andi catatan bagus kemudian, atau bi Allah diistijabai beri hal yang lebih baik, lebih baik dalam ngamal lagi kewajiban, lebih baik dalam ngamal lagi kesunatan apa? Muloke adin gelaki perkara mubah, adin gelaki perkara makro. Lah kalau orang sudah depak ke derajat perkara mubah, adin gelaki perkara seneng, adin gelaki perkara makro, adin gelaki berarti lo apik sedari lebih kan sebenarnya. Jadi telok kemungkinan kita. Jadi kalau ngaji ini pak guna kelar-kelar, berarti bikin di akhirat dia. Yang sebenarnya kan. Sepenting dua itu pasti mustajab. Makanya kan mana dua terus sokia, soki terus seki bisa jadi. Ekalapan lebih bagus yaitu semisal makin lebih sehat, atau bisa jadi sahabat akhirat kebaik ganjaran kemudian. Sahabat akhirat itu andai kan abah andi dosa, ganjaran ini kebaik tebus susah. Kebaik menjadi penghalang untuk kita tidak jadi masuk neraka dari kita. Ya alhamdulillah kita sudah didoakan oleh muslim. Moga-moga mustajab amin. Faslun, kita masuk pada langsung persoalan. Yajibu ala kafatin mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam wasubut fihi al-dawam wal nizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Wajib bagi semua orang mukallaf masuk terhadap agama Islam, itu paling wajib masuk ke agama Islam. Yang kedua, wasubutu fihi, kemudian istiqomah pada agama Islam, jadwal. Kemudian wal nizamu ma lazima alaihi minal ahkam, kemudian kita harus menerima dan sanggup ngelakoni perkara si wajib bagi kita. Itu kewajiban. Pertama masuk Islam, yang kedua istiqomah ke Islam, wal tizamu ma lazima alaihi, dan anyang kubik dalam atek kok sanggup ngelakoni apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Kudu sanggup dalam atek. Dinding keberadaan tetap ngelakoni maksiat, keberadaan tetap ngelakoni perkara saya larang. Kira aku di bawah saya dalam hal itu klero. Karena dalam hati saya sudah sanggup ke pengiran, apapun keputusan pengiran akan saya lakukan, dan apapun yang dilarang oleh Allah akan saya tinggalkan. Dini keberadaan abah kira ngelakuin maksiat, kira kleron abah dan gitu. Kira abah terlalu wasak. Lalu wajib kan ikan toh damuna wajib bagi orang mukallaf masuk ke agama Islam. Pertanyaannya, sampean pernahkah masuk agama Islam? Islam sampean itu karena masuk atau karena ya masuk? Islamnya kita. Artinya orang yang masuk itu kan kudu memenuhi standar. Artinya seperti apakah orang bisa masuk ke agama Islam? Itu syaratnya berat dalam bab tauhid. Situ tidak boleh taklid. Artinya kita kagum agama Islam itu agama si bener itu oleh taklid, oleh rono. Kudu mikir aku bahwa Islam itu bener daripada yang lain. Arab
mi perjanjian ke pangeran? Ya karena pangeran itu yang benar. Dari mana benar itu? Dari hasil pikir, baru kita betul-betul masuk Islam. Dan selama ini kita Islamnya bukan berangkat dari hasil pikir, tapi berangkat dari hasil roh-roh. Kan demikian. Jadi kita ini masuk Islam, ikan lepo masuk. Ya kita lepo masuk. Keturunan. Artinya saking kita mikir dan saking kita hidup di tengah-tengah mayoritas Kristen, belum dijamin kita masuk Islam. Kenapa? Ya karena Islam kita bukan Islam hasil pikir. Islam kita Islam hasil komunitas, hasil noro. Jadi saking komunitas pengarengan itu Muhammadiyah, kita Islam Muhammadiyah, Pak. Ya karena NU sebenarnya itu di NU, ya Islam plus NU. Jadi Islam kita itu ya Islam itu noro. Ya warisan. Padahal di sini yajib ala kafatil mukallafin adhul fil Islam, wajib masuk Islam. Dengan ini kan kita sadar, oh ternyata sekarang harus masuk Islam kita. Kita sudah Islam, memang dalam kitab itu, dalam kajian kitab, orang yang bisa masuk Islam itu bertelok model. Orang yang masuk Islam itu bertelok model. Pertama, masuk Islam betul-betul mengakui, membenarkan, meyakini dan mengimani bahwa Islam itu agama yang benar. Itu Islamnya orang-orang yang mikir. Model Islam yang kedua adalah model Islam at-tabaiyah. Ya model Islam yang kita itu garok-garok. Kita termasuk model Islam yang nomor 2 garok-garok. Dalam bab tauhid, kitab tauhid itu orang takdir itu Islamnya masih diperdebatkan benar dan tidaknya. Islam apa orang serok noro itu masih terjadi perbedaan pendapat. Situng ulama mengatakan Islam orang serok noro itu sah. Situng ulama mengatakan Islam orang noro itu sah. Jadi kita itu beda pendapat. Situ mengatakan Islam orang serok noro itu ya sah itu. Artinya sah ya kilo Islam. Tapi ulama lain mengatakan dia bisa tetap Islam. Ya untung kita ulama saya dan waki kita tetap Islam. Sambil lalu karena kita berangkat dari noro, yuk sambil lalu kita berpikir apakah betul kita itu Islam noro atau memang karena hasil mikir. Semakin kita berpikir Islam itu seperti apa. Kemudian dijelaskan lagi famimma yajibu ilmu wa iqaduhu mutlaqun wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran wa illa fa bis sholati asyhadatani. Termasuk hal-hal yang wajib untuk kita ketahui waqtiqaduhu dan wajib untuk kita yakini mutlakon secara mutlak wajib untuk kita ketahui dan wajib untuk kita yakini secara mutlak wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran dan wajib mengucapkan ikrar asyhadu an la ilaha illallah kalau mereka sebelumnya kafir. Wa illa jika tidak kafir memang masuk Islam, fa fis sholati maka wajib mengucapkan di dalam sholat yaitu asy-syahadatani. Syahadat itu merupakan hal yang wajib untuk kita ketahui, untuk kita yakini dan untuk kita ucapkan dalam sholat. Jika kafir diucapkan seketika itu. Wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat itu ya seperti yang telah kita ketahui, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertanyaannya wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Maksud atau arti dari asyhadu an la ilaha illallah yang harus kita ketahui antak lama
situ. Jadi gini kun karo ngerteh terjemahan asyhadu alla ilaha illallah belum cukup. Kudu ngerteh, kudu kita yakini, kudu kita imani, lalu kita benarkan, lalu menjadi i'tiqad. Bagaimana mungkin orang bisa meyakini kalau memang tanpa berpikir? Karena redaksinya asyhadu itu apa? Asyhadu, saya bersaksi, kan demikian. Lagi. Terjemahan asyhadu apa? Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang namanya orang bersaksi kan tahu secara betul kan? Kalau tidak tahu secara betul, bagaimana mungkin dia bersaksi? Lagi. Redaksi asyhadu tadi menoreh ucap asyhadu, saya bersaksi. Apa yang kamu saksikan? Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kan demikian. Jadi kata-kata bersaksi redaksinya, makanya menurut ulama, andaikan lo pakai asyhadu, bagaimana orang kafir masuk Islam lo pakai asyhadu, lo sah. Asyhadu itu penting. Kenapa kok penting asyhadu? Karena di dalam redaksi asyhadu kita tahu, kita meyakini, lalu mengimani bahwa ini betul-betul benar dan saya imani. Alhamdulillah. Beliau baca-baca kita. Anaknya baca-baca itu. Betul. Wa mana asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'budan bihaqqin fil wujud illallahu al-wahidu al-ahadu. Maka ulama mengartikan maksudnya asyhadu alla ilaha illallah itu adalah satu, kudu ngerti, dua, kudu yakin, kemudian kudu kita imani, lalu kita benarkan bahwa betul-betul tak ada pangeran kecuali Allah. Maka untuk bisa membenarkan, meyakini, itu tidak bisa dicapai kecuali melalui proses berpikir. Maka wajar ulama mengatakan Islamnya orang yang taklid, orang serok norok itu sebagian ulama mengatakan tidak sah, itu wajar. Kenapa? Karena memang bagaimana mungkin dia mengimani wong dia lo pernah berpikir. Kan asyhadu alla itu kan saya bersaksi. Yang namanya bersaksi betul-betul tahu dengan penuh kesadaran ngerteh, dengan penuh kesadaran dan keimanan, dan diimani dan dibenarkan, itu asyhadu. Maka mungkin anu beri asyhadu, jadi malek paham arti asyhadu itu lagi. Bukan asyhadu itu bukan saya bersaksi di mulut saja, tidak. Mana asyhadu itu dalam, yaitu antak lama wa ta'taqidah wa tu'mina wa tusaddiqa. Harus ngerti apa yang perlu kita pahami. Allah betul-betul jadi pangeran. Bisa Allah jadi pangeran. Bagaimana berpikirnya? Setelah melalui berpikir panjang, lalu kita betul dan saya imani, saya benarkan, lalu muncullah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Baru asyhadunya cocok di kebenaran. Menurut pikir, kalau Islam, ya beri asyhadu. Ibarat kita pengadilan, saya bersaksi bahwa ini betul-betul pencuri. Saya tahu dengan mata kepala saya sendiri mencuri jam sekian. Yang dicuri ini pakai kelompok, warnanya dia, pakai temannya 3, temannya pakai ini. Dia betul bersaksi karena tahu sendiri kan demikian. Karena ini urusan akli, bahasaan urusan akal, urusan i'tiqad, maka ya harus berpikir. Kemudian al-mahmudah, al-wujud illallah, al-wahid, al-ahad. Allah itu wahid tunggal, al-ahadu, dan Allah itu satu, al-ahadu dan tunggal, al-awwalu.
Yang pertama Al-Qadim, yang pertama juga Al-Awwal, Al-Azali. Al-Awwal, Al-Qadim itu makna sama, sama-sama tidak ada permulaan. Al-Qadim pertama yang tidak ada permulaan. Al-Awwal itu Al-Azali, tidak ada permulaan juga. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, secumeneng, tapi tak betul, tak bahasa cumeneng, yang berdiri pada zatnya sendiri. Al-Baqi, yang tidak akan pernah sirna. Ad-Daim, selamanya. Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Ar-Raziq, zat yang memberi rezeki. Al-Alim, zat yang maha tahu. Al-Qadir, zat yang maha kuasa. Al-Fa'alu lima yurid, zat yang bisa merealisasikan apapun yang diinginkan. Al-Fa'alu lima yurid, zat yang bisa merealisasikan, mewujudkan sesuatu yang diinginkan. Ini semua sejenak beda dengan wujud kita pokok mukhalafatul hawadits. Sifat dupolo itu ekonomi pesantren itu. Kenapa sifat dupolo itu penting? Karena memang dimulai dari kecil editing untuk pikir Allah itu punya ini, punya ini, punya ini. Akhirnya ketika mikir-mikir, oh berarti ya betul-betul Allah. Akhirnya kita asyhadu, betul asyhadu. Nah ini semuanya berangkat dari wujud kita. Itu penting, sangat penting wujud kita bakok itu. Sangat penting untuk kita ketahui dan untuk kita yakini. Wa malam masya Allah karena sesuatu yang dikehendaki Allah itu pasti wujud. Wa malam biasa lam yakun, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin wujud. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dapat izin Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita makna ini kita anggar apapun yang terjadi kita kan tidak boleh kecewa, mesti nak mendepak ke betul-betul kita yakini. Sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah dan andaikan tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin terjadi. Berarti apapun yang terjadi di sekeliling kita atau pada kita sendiri itu ada kehendak Allah. Oleh karenanya kan kalau sudah depak ke tingkat itu kan akhirnya kita ada istilah kecewa, ada istilah ini, ada istilah ini. Ya dinding andaikan melasi manusiawi dan melas sekolah, tapi langsung engau ini kehendak Allah. Mausufin bikuli kamalin munazain angkul nafsin, bahwa Allah mempunyai sifat kesempurnaan secara totalitas. Dari bahwa Samiul Basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Bahwa Al-Qadim, Allah juga mempunyai sifat Al-Qadim. Ila kirihi langsung wa mana asyhadu anna Muhammadan, dan juga kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad seperti tadi yang namanya bersaksi betul-betul tahu kenal dengan Kanjeng Nabi itu. Makanya di sini dijelaskan Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy. Kemudian Nabi itu diutus pada semua makhluk. Semua makhluk itu siapakah makhluk? Masih Allah adalah makhluk. Nabi diutus pada manusia, pada jin, pada malaikat, pada hewan, atau pada benda-benda mati. Semuanya Nabi diutus untuk makhluk apapun itu. Nah, intinya ada demikian. Itu kita harus yakini. Kemudian wa annahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Kemudian kita harus meyakini bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Nabi, apa yang diberitakan oleh Nabi semuanya adalah benar adanya. Di antara famil dalika adabul mukri, di antara apa yang telah diinformasikan oleh Nabi, apa yang telah diberitakan oleh Nabi tentang keadaan siksa kubur itu nyata. Bahwa siksa kubur itu nyata. Menurut sebagian pendapat, dulu di antara asbabun nuzulnya surat Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir itu turun gara-gara masyarakat kok bertajah bahwa pada siksa kubur.
Lalu turunlah ayat alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, yang intinya adalah manusia itu sampai kapanpun tadi mareh urusan dunia sampai masuk ke kuburan. Itu terjemahan sederhananya. Kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun. Lihatlah nanti ta'lamun yang pertama menurut ulama isinya ada kubri. Tinggal tunggulah saatnya dia akan tahu apa yang terjadi besok. Ta'lamun dia akan mengetahui. Ta'lamun yang pertama adalah adzabul kubri. Kalau menurut ulama adzabul kubri itu bentuknya apa saja? Macam-macam adzabul kubri itu bentuknya. Boleh si adzabul olar. Betul ulama olar di sana banyak olar, atau dihimpit oleh kumit, atau disiksa pentok di malaikat. Itu merupakan di antara bagian-bagian siksa kubur. Di samping petang terus di sana berbentuk berkang, himpit, malaikat napor, bedok olar, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada dalil-dalil sesuai riwayatnya kanjeng Nabi. Itu merupakan siksa kubur dan harus kita yakini kebenarannya. Kemudian wanaimuhu, dan kenikmatan kubur. Apa isi kenikmatan kubur? Ya sebaliknya tadi, kebagusan nanti akan menjadi teman yang sangat harum. Kemudian di dalam kubur itu akan tembus ke surga, atau di dalam kubur itu akan ada cahaya yang menerangi, berarti lo petang. Atau dalam kubur itu nanti lo sesempit yang kita bayangkan tapi lega. Maka jemuna merenggonah kan mandar padang kubur, itu termasuk nikmat kubur. Karena menurut sebagian ulama di antara nikmat kubur itu kubur padang. Makanya ulama kona mandar kubur padang atau mandar jembar kubur, itu juga nikmat kubur. Di antara nikmat kubur tempat jembar, dan akan ada bolongan yang tembus ke surga. Menurut ulama termasuk nikmat kubur. Atau di antara yang harus kita yakini kebenarannya adalah malaikat mungkar dan nakir. Siapakah malaikat mungkar dan nakir? Malaikat yang ditugasi untuk bertanya pada mayit yang baru. Malaikat mungkar nakir itu bukan nama asli, tapi nama lakop. Nama aslinya tahu nih. Mungkar nakir itu kenapa kok dinamakan mungkar nakir? Karena bentuknya aneh, tidak ada yang menyamai di makhluk ini. Itunya ada yang menyamai. Makhluk dua makhluk malaikat seaneh sehingga ucap mungkar nakir. Mungkar itu maknanya aneh. Mungkar nakir menakutkan, besar, matanya melotot, merah. Pokoknya sangat menakutkan mungkar nakir. Makanya ucap mungkar nakir, sangat menakutkan. Tapi menurut sebagian pendapat itu terjadi untuk orang semaksiat, untuk orang kafir. Tapi untuk orang Islam seibadahnya bagus, itu mungkar nakir lo berbentuk menyeramkan. Itu menurut sebagian ulama. Tapi su'alul malaket, mungkar nakir itu wujud dan wajib kita yakini kebenarannya. Atau mungkar nakir itu benar sebagian ulama ekocak fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu maksudnya malaikat mungkar nakir itu fatanil kubri, dua malaikat yang akan menanyai ahli kubur. Itu mungkar nakir. Wal ba'si, dan dibangkitkan juga harus kita yakini kebenarannya. Kemudian digiring harus kita yakini kebenarannya. Pokoknya hal-hal urusan kiamat, baik itu timbangan, hisab, adab, neraka, dan sirot. Sirot itu jembatan, di mana digambarkan jembatan itu menurut sebagian ulama jembatan itu seperti rambut, tipisnya tajamnya melebihi pedang, tipisnya melebihi tipisnya rambut. Nanti manusia akan lewat di sirot itu. Jika pahalanya banyak, dia akan selamat. Jika danger sekali, maka dia akan jatuh ke neraka. Beda sebagian ulama ada demikian. Tapi yang jelas kita harus yakini pada sirot. Bentuknya sirot itu terjadi perbedaan ulama. Seperti sirot beda. Bentuknya di apa? Entah tepes, entah tajam, atau telaga.
atau syafaatul uzma itu terjadi, surga juga terjadi, khulud kita selamanya besok di neraka atau besok di surga itu pasti terjadi. Waru'yah billahi ta'ala, bisa melihat Allah itu pasti terjadi, harus kita yakini. Wa tu'minu bi malaikatillah wa rusulihi, dan juga kita harus yakini bahwa benar malaikat wajib kita yakini, benar rasul wajib kita yakini. Tinggal malaikat, berapa malaikat yang wajib kita yakini, berapa malaikat yang, berapa kitab yang harus kita yakini, berapa utusan yang harus kita yakini, itu beda kena pelajaran untuk kelas ibtidah. Malaikat semua wajib kamu ini utusan, benda sebelumnya wajib kamu ini banyak utusan, banyak nabi itu banyak ribuan. Cuma yang wajib diketahui sekian, dan untuk intibah Allah juga banyak, cuma yang wajib diketahui adalah sekian, ada 4. Qadar itu juga wajib kita yakini, semuanya wajib kita yakini. Wa annahu khatamun nabiyyin, bahwa nabi merupakan nabi pamungkas, wajib kita yakini. Wa sayyidu waladi adam, dan juga nabi merupakan gusti atau pemimpin dari keturunan anak Adam. Untuk sementara ini dulu kami buka beberapa diskusi tentang yang telah dijelaskan tersebut. Sebelumnya saya minta maaf untuk malam ini kurang maksimal karena beda keperluan juga Rohayu. Jadi mungkin tak pada sampai ngobrol biasa Pak Solihin ngobrol sampai jam 10. Tapi untuk saat ini sempurna setengah sana tinggal cuma pamit karena intergal Rohayu. Nah untuk saat ini mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait selama ini pelajaran. Kalau siapa lagi menanyakan saya bahas di awal-awal kitab di huruf habis lalu karena jadi kalau bersama ada alumni di Boyo di Wahyu dulu, dan itu pun tidak langsung berangkat ke Wahyu, masih kalau main lagi pas ke Tanasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sekarang tak diminta atas kesempatan yang dan kita sudah menanyakan sebelumnya dari kenapa semakin terangki saat kita mengenai masyarakat dari COVID, terutama dari dalam acara akad nikah. Mungkin karena kita berkait masalah sahada lain dari itu. Kita pernah mungkin akhirnya Kadang aslinya mungkin dalam akad nikah dari itu permasalahan lagi dari itu perjuangan saat nikah dari itu melambatan sahada. Setelah itu sampai itu diartikan kalau artinya yang benar. Semisal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika yang kita dalam artian anak seorang itu misbahki hukum kamu. Jadi Allah Taala
Nah, sesuatu kedua adalah hasil dari sempurna apapun yang saya katakan. Nah, seperti pertama tadi itu berubah karena proyek-proyek ini semakin. Jadi pada ini biaya, buatnya bisa agak juga. Agak juga yang mampu berbangsa, yang mampu masuk ke kolam setengah mereka. Tapi kenapa pemanggilan itu panggilan terus mengatakan sekali berartinya mari berharap seorang pasukan dan seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mari langsung Kang Hayati. Keren, ingin tahu? Gus Yasin. Boleh? Anu, sahabat Tony, Gus Acung. Keren. Kon anu, saya tahu. Kanak, tore kanak. Saya. Anu seputar nih kenapa diperhatikan Kesokan, tak harus seputar pernikahan, kira-kira bisnis lain bisa kiri ke belakang. Kalau itu yang sudah jawab, tahu deh. Oh, separah Tara kita ya. Tanya Mas Kabi, sadar Kabi. Langsung saja, banyak dari ustaz-ustaz yang baru itu menafsirkan tentang Al-Quran ataupun hadis dengan secara tekstual. Apakah boleh ataupun ada mentafsirkan hadis ataupun Al-Quran secara tekstual sehingga tidak perlu penafsiran lagi pendapat ulama-ulama terdahulu itu. Terima kasih. Terakhir saya kalau malah langsung nikah. Saya laporkan, kira. Entah kenapa apa di bebas. Mereka para nikah juga sekarang. Kisah pertanyaan kedua simpel tahu bagaimana pendapat dari Gus Ahmad terkait pandemi corona yang sedang terjadi dan akan terjadi dan itu saja. Terima kasih. yang penting kita bangsa adanya. Bisa langsung jawab bersama. Pertama adalah secara pelafalan Arab sesuai di Tanasur saudara Ilawah saudara Muhammad hanya ketika dimanakan di bahasa Madura itu tidak seperti biasanya. Nah, kedua adalah terjemahan secara tekstual kita yang mau sorok, aku sana langsung setelah pandangan terhadap Covid-19 karena yang versi berstart saja, berasa santai, berasa serius. Kira yang terdekat. Ketika si pertama kesimpulan dari pelajaran saat ini sebelum kejawaban lagi bahwa kitab ini ingin memaparkan apa yang wajib untuk kita ketahui, itu pertama. Lalu apa saja hal-hal yang wajib untuk kita ketahui dan kita yakini adalah syahadat. Kata Ustaz ini, syahadat itu harus kita ketahui, harus kita yakini, kita imani. Lalu apa arti syahadat yang harus kita ketahui? Maksudnya syahadat yang harus kita ketahui itu apa cuma sekedar hafal atau bagaimana? Ternyata oleh kitab ini yang dimaksud kita harus mengucapkan syahadat dan meyakini isinya syahadat ya entah nama dan lain sebagainya seterusnya itu dalam sisi terjemah. Artinya menurut musonif kita harus
syahadat dulu, harus tahu syahadat itu. Maksudnya tahu apa ya tadi, harus mengimani, membenarkan dan meyakini kebenarannya. Untuk bisa mencapai pada taraf mengimani, membenarkan, itu tidak ada cara lain kecuali kita berpikir. Nah, demikian. Itu logis lagi. Kalau kita melihat lafaz asyhadu, bahasa asyhadu itu betul-betul sebuah ikrar, sebuah apa ikrar bahasa Indonesia saya tepat, pernyataan pengakuan, karena dia tahu langsung dan meyakini kebenarannya, akhirnya munculnya redaksi saya bersaksi. Jadi bahasa redaksi saya bersaksi itu memang pada taraf-taraf yang tingkat tinggi. Kita kiaskan pada jika bersaksi pada satu kasus, berarti yang namanya saksi dia tahu sendiri kejadiannya, tahu pelakunya, apa yang diambilnya, dan jam berapa dia tahu semua. Akhirnya karena dia tahu semua, dia muncullah bersaksi. Maka bahasa bersaksi itu harus tahu betul. Ketika tahu dan membenarkan, otomatis dia bersaksi. Akhirnya beda terjemahan cak betul. Berarti kalau yang pertanyaan itu hanya sifatnya lugot, apakah mistowaki itu sama persis dengan bahasa bersaksi? Nah, itu kalau saya sendiri sulit untuk menjawab karena ini bahasa. Mistowaki itu levelnya pada enggak dengan bersaksi? Mistowaki. Saya rela, saya rindu. Cinta. Keyakinan. Akhirnya sama persis dengan asyhadu levelnya mungkin tadi. Sepenting sama persis dengan levelnya. Karena apa? Karena bukan dalam bab ini bukan letak pada kosakata bersaksinya, bukan sejenak, tapi pada keyakinan, pembenaran dan membenarkan. Jadi kosakata itu bisa getek redaksi lain. Namun dalam status formal asyhadu juga penting, karena dalam satu kesempatan andaikan tanpa lafaz asyhadu atau mungkin redaksinya dirubah dengan selain bahasa asyhadu juga tidak dikatakan sah dalam status formal. Tapi dalam status manusia dengan Tuhannya itu sudah dianggap Islam kalau dalam hatinya. Bahkan ya kalau pelajar sekalipun tidak pernah terucap kata asyhadu, tapi dalam hatinya sudah ada keyakinan dan pembenaran akan Tuhan, itu sudah dianggap Islam. Jadi kalau saya mati, kalau memang bahasa itu, bahasa mistowaki itu padat, atau kita melihat substansinya sing penting dia tahu dan membenarkan, maka sah untuk dibuat masuk Islam. Redaksi mistowaki kaulah tidak sampuna pangeran, ada pangeran oleh kecuali Allah, ya sah kalau memang ini. Kalau status formal lagi, status formal itu ya pada manusia. Tapi secara hakikat inti dari persoalan ini bukan pada kosakata asyadunya, tapi pada anta lama, wa ta'takida, wa tu'mina, wa tusaddiqa. Harus tahu betul. Kalau kemudian harus kita itikoti, kita imani, kita benarkan, lalu otomatis dia akan bersaksi dengan sendirinya. Mungkin sebaliknya menurut hemat Abdina. Artinya karena mistowaki itu kan di dalam rangka untuk masuk Islam lagi, cuma gila kesokan kan sebenarnya itu. Wali. Jadi wajar ulama nikah makna asyhadu ini cek melarden. Kan redaksinya wa makna asyhadu dining artina asyhadu. Mas mestinya kamu cara ngerti dining artina asyhadu adalah bersaksi tidak ada Tuhan. Tapi ternyata wa makna asyhadu anta lama ini maknanya betul-betul Islamnya kita benih Islam kita taklim, tapi Islam yang betul-betul hasil pemikiran. Karena Islamnya mukallid itu benar dan tidaknya Islam kita, diakui dan tidaknya Islam kita. Kalau Islam kekrokoro itu masih terjadi perbedaan pendapat, sekalipun menurut mayoritas yang besar Islam.
Itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, terjemah Al-Quran gitu ya. Al-Quran itu sampai kapanpun tidak bisa diterjemah. Sampai kapanpun, bahkan kan terjemahan-terjemahan itu kan oleh sebagian ulama-ulama Indonesia itu tidak bisa dianggap terjemahan dan tidak boleh diterjemahkan Al-Quran karena sulit. Contoh kecil, lo bisa menerjemahkan Al-Quran, alhamdulillah. Cara menerjemahkannya setepat bagaimana? Segala puji bagi Allah, kan demikian. Makna segala itu dari mana? Dari al, itu tafsir sudah. Jadi Al-Quran itu sampai kapanpun tidak bisa diterjemahkan kecuali lewat tafsir. Makanya terjemahan sekarang itu oleh sebagian ulama itu tafsir, bukan terjemah. Karena terjemah itu kok bisa. Jadi iya karena butuh, iya karena stain. Terjemahannya dalam terjemahan itu hanya pada Allah, hanya pada mullah saya meminta pertolongan. Bahasa hanya dari mana? Ya dari karena lafaz iyaka ada di depan, maf'ul bi ada di depan, akhir bermakna hanya. Itu tafsir. Itu tafsir. Jadi lo mungkin menerjemahkan Al-Quran dengan memahami Al-Quran dengan pakai terjemah itu tidak mungkin. Pasti harus pakai tafsir. Entah itu nahwu dan lain sebagainya harus pakai tafsir. Maka jika orang memahami segala terjemah itu ya memang dianya sendiri itu sudah tafsir, sampai tafsir pakai bahasa Indonesia, tafsir yang sederhana. Tapi tafsir yang terjemahan Al-Quran kok bisa diterjemahkan redaksi Al-Quran? Ya tadi itu model tidak bisa diterjemahkan, pasti ada tambahan-tambahan untuk bisa memahami pesan apa yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Jadi kasarnya Quran itu pakun gerak untuk memahami pesan apa yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Lalu untuk bisa sadar itu hanya ulama. Menoreng-noreng langsung ke Al-Quran udah bisa. Andaikan bisa, yaitu tafsir juga, cuma dia harus sadar bahwa dirinya tafsir. Hanya saja tafsirnya agung. Tapi sebagian ulama Indonesia termasuk Mas Said Wirboyo, saya khusus membidangi Al-Quran. Tafsir itu dilarang. Tak oleh tafsir Al-Quran. Terjemahan itu oleh terjemahan. Karena apa? Karena akan mengurangi pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Akan mengurangi jika hanya menerjemah. Tak kok maksud tak pada bisa kekerap Al-Quran. Nah kalau tafsir kan dia pakai alat. Kalau tafsir pakai semua alat, semua upaya dia hasilkan, dia upayakan untuk mencapai sebuah apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Itu pun tidak pati depan. Ya karena sudah upaya, karena ya sudah bahan akhirat. Cuma sekedar terjemah, ini akan mengurangi pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran. Itu yang alasan ulama kenapa kok terjemah itu tidak boleh. Karena akan mencia Al-Quran itu sendiri. Akhirnya Al-Quran sederhana, padahal tidak sederhana itu. Letak ketidaksederhananya Al-Quran itu kan mukjizat. Saya logika demikian. Al-Quran itu mukjizat. Apa mukjizat itu? Bisa mengalahkan musuh. Berarti Al-Quran itu bisa mengalahkan musuh. Nabi ketika diutus pasti punya mukjizat. Mukjizat sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya. Kalau Nabi Musa karena umatnya ahli sihir, mukjizatnya tongkat yang bisa meninggalkan sihir. Nabi Isa karena di sana umatnya ahli tabib, maka Nabi Isa punya keahlian tabib, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad karena umatnya ahli sihir, kosakatanya indah semua, sihir indah, maka diberi mukjizat Al-Quran dalam rangka untuk menghancurkan, mengalahkan hujahnya musuh. Berarti Al-Quran itu indah, tidak mungkin bisa mencapai makna Al-Quran secara utuh, tidak mungkin. Kenapa kok demikian? Karena orang Arab yang ahli syair, faktu bisuratin min mislih digunakan Kanjeng Nabi dalam Al-Quran, Al-Quran. Kalau memang kau hebat mampu untuk mengupas maknanya Al-Quran, coba datangkan satu surat, satu ayat.
Ternyata mereka yang ahli syair tidak mampu untuk menyamai Al-Quran dalam sisi kosakata indahnya, kandungan maknanya itu loh mampu. Berarti menunjukkan bahwa Quran itu maknanya tidak mudah untuk dikupas. Orang yang ahli sastra loh mampu waktu itu. Maka Al-Quran dianggap mukjizat, bisa mengalahkan Musa. Musa dan Nabi siapa waktu itu? Orang Arab yang ahli syair. Ahli syair itu orang yang ahli sastra. Dia membuat satu ayat lo mampu pada Al-Quran, indahnya kandungannya. Dan sekarang karena begitu hebatnya Al-Quran kok diterjemahkan, akhirnya mengkerdilkan Al-Quran itu sendiri. Makanya sebagian ulama mengatakan terjemahan itu haram karena mengkerdilkan. Akhirnya Quran lo indah. Maka tafsir sampai berpuluh-puluh dalam rangka memang sulit untuk memahami keindahan Al-Quran, sulit. Makanya berpuluh-puluh tafsir ini alatnya butuh nahwu, butuh balaghah, butuh ini untuk memahami Al-Quran saking sulitnya. Lah kok di sini Quran diterjemah, mana letak mukjizatnya? Kan kesan mukjizat ada. Mukjizat itu jak kasar kesaktian yang bisa mengalahkan. Kesaktiannya Al-Quran apa? Keindahan kosakatanya. Keindahan kosakata itu bisa dipahami bagi mereka yang ahli sastra. Ahli sastra mengakui tidak mampu menyamai Quran satu ayat pun mampu saking indah. Dan sekarang kalau diterjemahkan, kan aneh. Demikian. Buat lagi. Untuk corona itu makle beliau Pak Solihin saja. Itu di samping juga nambahi jawaban yang pertama aku masalah pengestok dan masalah desain Al-Quran barusan. Saya pasangkan ke Pak Solihin. Itu beliau yang ada lapangan kok. Mungkin itu sekolahnya itu harus karena masih ada lagi kesamaan ada dan itu ampun saya dan dengan mengkaji lagi. Takut perhatikan itu ibnatan lebih keterangan eliminasi dikutri umpuli. Jadi tentang mengatakan tidak karena tasbihnya lagi Islam agung juga bikin sah, cukup betul sah. Sah. Jadi berapa agama bangki, memang Islam sah saja. Mereka kok waktu nasional itu saja macam-macam saya berbagi Muslim. Jadi Islam asalkan itu jadi kampung sah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kampung sah. Oleh melaksanakan ini sebutnya pokok-pokok Islam. Kampung sah. Di mana kesehatan itu bahkan kita pun saya benar sudah coba takut dari kita ada pemikiran dia tentang Islam itu benar aja kita nikah. Maka itu cekeng memang lantas kita jadi perdebatan tentang asyhadu bil aqdi itu harus. Jadi kalau yang banyak dari studi apa coba bahas sarannya jangan meragukan ya. Mari misalkan itu orang ragu ini pas bahaya tidak panjenengan. Dan kegiatan semacam itu anggota-anggota mendukung dan itu. Setiap bulan atau setengah bulan tergantung dari kesepakatan dari ansyara. Saya juga bisa apalagi anggota itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iki bulan termasuk sangat berbahagia. Ansor bisa mulai ngaji. Ketika Barokah cuman bulan emosi tidak alih-alih Ansor tolong lihat selama anaknya ngaji ini cara dengan apa nama pun juga Nabi bulan terkenal pun juga artinya mu'allimah ini ngastanin kitab mustami'ina ngastanin kitab apa nama bisa nikah panjang dengan mundekta cek foto yang macam ngaku oleh Barokah nama boleh macam sami saling Al-Quran ijdim saus juga oleh kecil dan boleh maus. Jadi Barokah itu bisa keluar dari Amerika. Maka nanti orang produk yang tak boleh tek sebenarnya apa peminta budi bila ini taklim bermualim termasuk taklim kitab ini. Jadi ngobrolnya muka akhir gue bermain tak boleh.
Kalau udah pak kenal berarti udah andi kan sini kan udah. Insya Allah nih harganya tak kurang dari sekitar 10.000. Mau saya rokokan, saya rokok setengah hari. Ini ngobengin tak kira kurang, tak kira lebih dari 10.000 nih. Insya Allah mungkin ngasih dalam membeli guru dalam berarti satu sekat rupiah. Ini terus lagi kalau rasa pertanyaan gue saya bahas persis dan gue lagi guru apa dengan anak-anak ngaji gue macam mana kayak juga ini kita berlain sulam munajat ini saya sebut lagi kalimat syahadat ini kata oleh iyo beredaksi misalnya asyhadu iyo ber'alamu ini kata ini kita menikah la yajuzu ifdadul lafdhin bi'a'lam tak oleh ngobrol kan lafaz asyhadu kalaban lafaz a'lamu boleh oning tak oleh tapi saya oleh terjemah bil ajamiyah mun terbuatin kalaban ucap madhur oleh cek saking boleh orang tak oning Arab contoh misalnya jadi korbuser masuk Islam tak bisa harus tak menapa dengan bahasa Indonesia. Nah perkara kawinan dan kadang menabi kiai selongit, orang longit macamnya. Kiai sengas tete, suruh macam sahaja, tapi macam sahaja tidak boleh termasuk rukun. Cek saking tak macam sahaja, yang Islam boleh sampai ke Islam dari yang sepo. Sewajib mau syahadat tidak mau orang asal kafir asli pas masuk Islam. Mungkin pun boleh saya ngaji ni lah, berarti begitu ada ni begini kan. Cokol boleh sampai ke syahadat dari orang batin dan ketika sholat. Timbuk bapak imak boleh kan pun sampai lah Islam. Jadi Islam ini sebenarnya cuman boleh mesen. Kenapa semua kiai, semua ulama pasti memulai kitabnya dengan berakidah. Kenapa? Karena desa. Mun akidah tak sah, ibadah tak sah. Mun kiai gelap, ya cuma orang saiki sah. Asa akidah. Cuman sebenarnya. Saya maksud gelap antak akidah waktu sodiko. Ta'lama anta'lama wa ta'tadidah wa tusaddiqo. Nika deki masih teroo nika setero yakin mun sampian tak oning dak sifat si wajib duwono si muhal duwono. Tak mungkin yakin. Tak mungkin yakin. Maka dengan pengajian lah boleh mungkin dengan madrasah oning dak sifat duwono si wajib si muhal sejais dekat Allah nika wujuban ainiyah. Ku lagi enggak wajib ain. Berarti mau wajib ain secara syariat. Kenapa nih? Itu semua nggak nih. Enggak alih-alih ansor sampai tak hafal sifat dupolo nih kan? Belum jadi ansor. Belum mau bilang dengan guru semua ber. Acur. Cara acur. Jadi tak cukup iman taklid. Saya maksud iman taklid nih kan orang saya tak bisa nafsilakin dalil-dalil. Ini kan yang mana iman taklid. Jadi itu wajib nih wujuban ainiyah. Nah kita tijanut dorori mulai diminti ngaji. Wujuban ainiyah wajib ain. Benih wujud benih wajib kifayah benih. Faham ni? Ini kasih tunggu akidah. Jadi bila ya disebutkan teknik Allah mau baik lagi ke ulah. Mau jawab miswak ke ulah. Miswak ini kita dari bahasa mana? Nah kan jadi kayak gitu. Makanya teknik Allah. Tetap diskusi tetap karena nikah anggap orang gedeng gitu. Kita sering diskusi mas akhirnya punya alim juga lagi sekali pun pesantren. Jadi cek ujian diskusi budaya pun sudah tak kedon keperluan pakai kol 11 ngirim. Untuk semakin sudah sebuah lagi pun beri kesukaan. Ya, kenapa? Orang bisa. Pun kata gitu. Oke, sebuah lagi. Mau saya cek ke cek situ nih. Mas.
Poten dari lagi. Moga istiqomah nih kan. Menabi telepon orang anjen telepon ulama. Al-ilmu yuta walayati mestilah gula disampian sehingga karena zaman sudah terbalik. Akhirnya saya mau mestinya gula sering main dengan edit. Nah ini gak akan belongan guru. Bayangkan kamu belongan kesokan. Lagi di antara motivasinya kenapa? Eki keangkuh ini adalah eki kebutuhan. Jadi lanjut lagi. Jadi mana bila ekor guys ini sama kita gula ada buat kisah cuman oning dan kesefasi wajib oning dan mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bagi orang mukallaf. Ala kulli mukallafin. Saya orang mukallaf nih kan sebenarnya kadang karena lulusan senawiyah tanya mukallaf siapa tahu nih. Padahal kan mukallaf nih kan muslim akil balik. Ini kan mukallaf impor. Wajib main. Kau tahu nih dosa. Maka sampai wajib ngaji. Maka boleh kadang akil menabi berdah nak setelah akabina entar dari aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombul aja saya jadi. Karena musuh nih kan, cuma nih kebahasaan adat. Ngocak ajar sahadat nih kebahasaan adat. Mau emaknain, dia bilang mau emaknain enggak arti yang betul aslinya. Ajar sahadat berarti kita Islam. Padahal Islam saya maksud gadisa kalau ajar faham ngerti maknanya syahadat ini penjabarannya begini ini kak saya wajib dulu saya muhal dulu saya benang situ saya wajib putusan 4 saya muhal 4 saya benang situ saya seket lama mungkin ini rata-rata gula ngetes nak karena saya lulusan madrasah rata-rata hafal tahu ni kau angkat dengan sampian ada dan makin apa nama? Karena makin lebih soro falah mungkin ini gelaku di bulan apa kelas 4 dia ini pun hafal wujud atai pun berdoa Allah panika wajib dinding dari agar pun panika dengan dari anjara alam dinding dari sarai pun panika dari Allah Ta'ala kan senika alladzi khalaqas samawati wal ardh senika hafal nih sampai makin hafal bulan makin mau disuruh ajar gak nih kalau bulan ngetes ya paling ngetes 1.000 bulan nah kena itu bukan soal kekotokan nah kena itu ngetes 1.000 mau orang rajin belinya 200 ngetes bulan Kita ngetes ngetes Mau dipakai dah 1.000. Anak paman kena nikah perlu penting ngaji boleh ala pesantren sampian seneng ngaji ala non pesantren kadang-kadang boleh misalnya kan anti barang anti nikah tapi ternyata ngaji nih sampian yang kuih teori orang kafe oh nih jadi ngaji sebenernya nih kan ngaji anak non duduk negeri tak boleh kiai nah ini ngaji ini ngarep sebenarnya si ala Nusantara gini kan si ala Islam gini kan jika saya bilang tambahan pas dan bulan juga apa yang motivasi dan adik-adik sekalian urusan corona ini kan jauh la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim pondok jauh begini udah mau corona la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim Inna Allah fa'alun lima yurid ya Masya Allah malam yasha lam yakun tidak ada jawabnya gitu Masya Allah malam yasha lam yakun ini lebih dengan ini cukup repot sepenting kayak sehat bisa apa aja kan ini dong saya terakhir bulan nyawan pesan dari yang jasa derajat terutama dari yang jasor boleh dimin menamiki sipir kelas sipir hingga kanan saya jadi boleh kitab yang mana kitab alalas
Mungkin waktu boleh ini ala-alanya. Dia punya ke musonib, dia punya ke syair, ya dia punya ke syair. Fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Ini cukup relevan menabi diartikan secara Jerman mangke. Fasadun kabirun, bahaya besar. Artinya ancaman, bahasa kerennya ancaman. Fasadun kabirun, ancaman. Pasti ada menikah, seperti ancaman. Alimun mutahaddiku, orang alim tapi jahat. Itu ancaman, bahaya. Tapi orang alim sejahat tidak, lebih bahaya boleh. Wa akbaru minhu, dan lebih bahaya daripada orang alim yang jahat tadi. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku, orang butuh agama, butuh ilmu, ahli ibadah. Bodoh tahajud siang malam, tapi butuh tahun ke ilmu sholat, butuh tahun ke ilmu ibadah. Ini lebih bahaya. Maka orang kiai dimin ada buku lagi emon. Zada khusyu'an zada jahilan. Tambah hosok tambah bodoh. Kecok arke buku orang hosok bodoh ya. Saya masuk tambah hosok tambah bodoh. Ibadah hosok tapi ilmu tak. Ini keceman makin terjadi. Makanya boleh sangat menekankan dengan ngaji. Mau tak ngaji bahaya. Ada apa akhirnya? Audu kayak ngaji ngaji. Tahu nih syarat berguna wudu. Mau wudu tak sah, berguna tak sah. Padahal usaha dia tak sah, abininya tak sah. Mau abininya tak sah, nikahnya tak sah, anak. Nah, pertanyaannya tak usah jauh. Anak sini kan? Nah, makin krisis akidah, krisis ilmu. Akidah ilmu krisis. Apa? Gak gila. Banyak makin orang ahli ibadah. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Lebih berbahaya lagi orang bodoh yang ahli ibadah. Ini kecerdasan ulama. Beri hadis yang siapa? Hadis ada rujukan. Kadang anak makin kan sini kan? Anak-anak milenial bukan hadis itu cuma ulama mereka mau ada utangalah dari jabren. Ulama mereka mau ada umur dari Quran hadis cuman bahasa akid lain. Apa? Minta langsung Quran hadis karena mau nyebut tadi Al-Quran takut sampean jadi salah macam. Mau nyebut hadis langsung sampean takut jadi salah macam. Karena hadis begitu salah tak boleh. Fahami? Makanya ulama apa kita? Jadi sampean takut tenor paham kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Kira kitab Sulam Taufik beni oleh dari Al-Quran beni dari bujang lain manisnya. Saya nanti guru beni dasar hadis, beni dasar hadis ini. Kenapa? Afatul, kenapa hadis dasar? Kalau pengen bulan ini. Afatul oleh bahayanya dunia ini kata lo. Kalau boleh takut kelihatan ini ngomong hadis. Begitu kelihatan matan salah. Jadi saya jauh lama kan ibu oke gitu. Bahayanya agamanya afatuddin boleh enggak? Afatuddin salah. Bahaya agama ini kata lo. Situng kenapa? Situng alimun fajir, orang alim nakal. Alim fikih alim nakal. Alim tapi aku korupsi. Jika alimun fajir. Nomor 2 apa? Sebahaya afatul dini, kebahayaan agama. Apa? Sultanun zalim, penguasa yang zalim. Saya nomor 3 kenapa sebutan kisaran Kanjeng Nabi? Wa mujtahidun jahil, orang kudu seorang orang kudu sok tahu. Mujtahidun jahil, abang kudu langsung ngocak Quran hadis. Ini kan nikah afatuddin hadis sahih Ibnu Abbas riwayatnya. Nah, terjemah secara ulama dari sini rangai guru. Ya, fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku.
situ. Wah, ini hadis dia punya ulama kan saya gak bohong. Jadi kini ngaji makinan kulit konsen dan pernikahan. Dikira itu dari ucapan apa? Itu berdasarkan debunya kanjeng Nabi afatuddin salah satu. Bahaya agak ancaman agama itu ada 3. Yang pertama orang alim. Jangan kira orang alim bukan ancaman, tapi alim yang fajir. Yang kedua sultanul zalim. Yang ketiga mujtahidun jahil. Itu terjadi sekarang. Orang bodoh sok tahu akhirnya berfatwa. Nah itu yang bahaya. Maka adik-adik Ansor, adik-adik Ibnu, tolong ngaji. Kalau kalian tidak punya basic pesantren, tolong tetap ngaji. Bisa ngaji di Nur Ansor, ngaji di guru-guru madrasah nih kan. Maka saya harap teman-teman Ibnu yang masih di dalam pendidikan, boyo ngaji nih kan ada berkeset minal mahdi ilallah. Kiranya nikah bulan yang nambahin, moga-moga istiqomah tanya-tanya. Ini kan nambahin bulan. Istiqomah. Kita mau ngomongin, mau tandik ngaju lagi proposal ke bulan. Ya, ngaju lagi kan apa bulan? Jadi donatur yang mau mandi obel. Yang terakhir mau tak tahu todus. Mau tahu todus, mau begini. Jadi sini kan, gula, anak gula bertegetam. Anak baru juga bulan lenia, bulan ke etar ngaji. Ya, Gus Rahmat nikah santri Lirboyo belasan awal. Lirboyo nikah pendirinya yang mana ke Abdul Karim. Ke Abdul Karim nikah santrinya saya kona oleh Bengkalan. Saya munduk dengan Bengkalan. Ke Abdul Karim Lirboyo nikah 3 ekor tahun. Bayangkan, munduk 3 ekor tahun. 3 ekor tahun. Pendiri pondok pesantren Lirboyo neng saya kona oleh munduk 3 ekor tahun. Sebelum munduk ke tempat lain. Pas kita tambahin boleh sampai di saya kona boleh terakhir munduk neng saya pendiri itu neng coba munduk neng Hasyim Asy'ari. Jadi sampai dari ini kan munduk boleh kayak Hasyim Asy'ari ngaji hadis nggak bisa. Nah, bulan tahun ini catatannya berapa tahun? Bulan ada 3 ekor tahun ini karena baca sejarahnya. Itu. Jadi keterkaitan kenapa bulan saya ingin nyambung, saya tidak bisa mondok di Lirboyo, saya ingin nyambung sanad keilmuannya melalui santrinya. Maka bulan makidah imam, makidah kocak untuk pemangat cinta santri Lirboyo. Berarti saya kok aku udah Gus Rahman, berarti saya kok aku udah kiai Lirboyo. Ini kenyamanan sanad asambung. Tahabo. Nah itu cek terona bulan. Malah mau ngaji TV pribadi, itu terus ngaji kitab lain pribadi. Karena boleh TV tadi kesempatan mondok kita teman ngaji. Enggak tahu ngaji di Guru Gus Rahman. Ini kan boleh ngaji bingung. Mau ngaji milenialan kan begini begitu keman tuh Gus. Ampun ngaji ngapun bukan lebih jahat yang cek utawi iku, utawi iku semelarat dan mulai. Langsung ke RKN Madura berlangsung atau langsung RKN bahasa Indonesia. Karena ini tambahan dari bulan mau ke istiqomah, niki bulan mau sempat niki hadir, mau tak sempat atau boleh kegiatan lain, niki mohon sepura. Karena ini saya mendorong boleh panggil kali Adinda Bustomi bila ngaji. Sambian ngaji sejam, ini kan. Sampian pada di abajan sonat 1000 rakaat. Jadi tong bitongan kecil dan ada kajian di orang ngaji. Sampian pas tebu makai korban bagian nisan lebih dari 1000 rakaat. Jadi orang dibandingkan kecil mana Quran berapa? Quran itu jatuh tak teman ngaji, tak teman makna. Dimanain terakhir bila pertanyaan Adinda Masuki sebagai ulama memang berbeda pendapat. Dan ulama salaf itu tidak memperbolehkan terjemah Al-Quran cepat itu. Buktinya sekarang gimana? Hanya untuk mempermudah memahami makna perkata terjemah ini. Itu bukan terjemah, bukan, memang tafsir itu penafsiran Al-Quran itu. Makanya satu kata dalam bahasa Arab itu bisa mempunyai banyak arti. Dan itu hati-hati kalau kalian belajar kepada siapapun, itu hati-hati. Dan hati-hati jangan sembarang belajar di media sosial. Karena makin nak-nak mendetik media sosial bagaikan Quran.
Mung nemu dengan medsos seakan-akan lebih bener daripada Al-Quran. Itu ancaman akidah. Ya, kalah beringin medsos. Maka saya sampai sekarang semi puasa medsos. Letak teman kuliah Facebook kejebak urusan lain. Atau man status hari status sebulan sampai menjadi tadi. Kenapa? Orang audit tambah medsos ini ternyata damai aman. Mung sampian begitu nekuk medsos, kemudian beda orang congot sampian ketok tanang gula mung sampian tak pegel. Ketika pegel bener atau salah sampian mesti aja. Maka hati-hati menggunakan media sosial, terutama anak-anak kita. Jangan mau komentari soal agama di dalam Facebook atau lainnya kalau Anda tidak berhadapan dengan orangnya. Nggak gula-gula ngocak, tambah osok tambah butuh. Coba artinya. Mah tak ketemu sampean di gula. Sampean buat salah ocaknya. Kan salah. Udah orang tambah osok ibadah tambah butuh. Iya, mau TED saya agar ilmu. Nah, kata-kata seperti itu kadang akhirnya menjadi polemik di media sosial. Karena lanjut ini cokok dengan seorang dari para ahli-ahli. Saya rangkum boleh cokok lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihin dan juga bersama. Demikian pengajian ini kami sampaikan bahwa insya Allah rutin tiap 2 minggu sekali. Tapi tempatnya tidak karena judulnya memang dari musola ke musola. Insya Allah 2 minggu lagi di musola Salafi pengajian. Insya Allah. Tapi nanti akan didukung oleh poster-poster yang biasa bersebar sebelum kegiatan. Sekali lagi semoga istiqomah. Terakhir untuk doa. Jangan lupa di subscribe agar saya itu tetap semangat